Nah, gini dong, Ron. Ini sebenarnya masih kurang, Ron. Tapi nggak apa-apa lah. Minggu depan, tolong lo bantu lagi ya, Ron ya. Saya itu nggak enak ngerepoti keluarga kamu terus. Ini kamu yang ngerasa nggak enak direpotin, apa kamu ngerasa direpotin sama keluarga aku? Jujur aja deh. Kata teman saya, kalian yang dukuni saya, biar kalian bisa kontrol saya. Allah membuat istri Nuh dan istri Lut sebagai perumpamaan bagi orang-orang kafir. Keduanya berada di bawah pengawasan dua orang hamba yang saleh di antara hamba-hamba kami. Lalu kedua istri itu berkhianat kepada suaminya masing-masing. Maka suaminya itu tiada dapat membantu mereka sedikit pun dari siksa Allah. Dan dikatakan kepada keduanya, masuklah ke dalam jahanam bersama orang-orang yang masuk jahanam. Quran Surat At-Tahrim ayat 10. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pemirsa Tawakal yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Senang sekali rasanya saya Mario Werix dan rekan saya Angel Elga kembali menjumpai Anda pada pagi hari ini. Assalamualaikum Angel Elga. Waalaikumsalam. Gimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa di rumah, selamat pagi. Kembali lagi dengan saya Angel Elga di acara Tawakal dan juga pagi hari ini saya ditemani oleh Ustadz Sastro. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar Ustadz? Alhamdulillah Mbak Angel, Mas Mario, baik-baik semuanya. Baik Ustaz. Nah pemirsa, seperti tadi kita sudah melihat cuplikan video dari narasumber kita. Di sini sudah ada juga narasumber kita yang namanya kita samarkan menjadi Pak Roni. Ya. Assalamualaikum Pak. Iya, silakan Pak. Jadi begini Mbak Elga, pertama kali waktu saya pernikahan saya baru memasuki 1 tahun, saya mengalami cobaan yang cukup ya dari segi ekonomi. Dan saya juga mencoba untuk membagian keluarga saya bekerja keras untuk supaya sukses untuk kebahagiaan istri saya. Ya sampai saya melupakan orang tua saya sendiri, terutama ibu saya. Saya kan ini tinggal di apa namanya di rumah orang tua saya sama saya. Ya saya di situ sepertinya merasa apa namanya kayak dimanfaatkan gitu Mbak, untuk dari segi ekonomi selalu apa namanya mereka selalu minta uang dan selalu pokoknya selama saya bisa membangun semua usaha saya, dia selalu kayaknya memanfaatkan saya dari segi ekonomi. Oh, memanfaatkan ya. Nah, Ustadz ini kita tarik lagi ke depan tadi kan Pak Roni ini bilang kalau dia lebih mementingkan mertuanya daripada keluarganya sendiri. Nah, ini bagaimana Pak Ustadz menanggapi? Terima kasih Mas Roni. Jadi begini, orang hidup berumah tangga ketika seseorang itu sudah menikah, ya itu sebetulnya dia punya tanggung jawab untuk menghidupi keluarganya secara ekonomi, ya. Jadi ibaratnya kalau orang tua saudara itu memang sifatnya membantu, bukan menjadi kewajiban dari segi ekonomi, ya. Tapi kalau dari segi penghormatan, dari segi orang tua tetap menjadi kewajiban bagi orang tua. Nah, setelah rumah tangga ini, ya, mestinya orang tua tidak punya hak lagi untuk mencampuri, untuk membebani terhadap si anak. Tidak punya hak untuk menuntut kepada anak untuk dicukupi secara ekonomi. Itu kira-kira seperti itu. Jadi kalau misalnya Mas Roni ya bahwa melupakan orang tua gitu ya. Nah, dalam pengertian melupakan ini melupakan untuk tidak ngasih secara ekonomi atau bagaimana itu silaturahminya atau bagaimana? Jadi dari segi ekonomi Pak, Pak Ustadz. Jadi ya, jadi saya
selalu mementingkan keluarga dari istri saya. Jadi saya kayaknya kurang tahu juga kan, saya juga bingung juga. Selalu merupakan keluarga saya sendiri gitu. Nah, ini yang tidak boleh karena ini harus adil. Iya. Karena pernikahan itu adalah pertautan dua keluarga, Mbak Angel. Iya. Ya. Makanya kalau ibaratnya kalau kita ini bantu orang tua pihak sini juga harus dibantu. Tapi Pak Roni begini, biasanya kan kalau kita pada umumnya suami lebih banyak membantu orang tua sendiri, tapi yang dialami Pak Roni ini adalah justru ke mertua. Apakah ini ada desakan dari istri atau memang ini permintaan desakan dari pihak mertuanya Pak Roni? Kalau dari mertua saya, Mbak. Mertua. Betul sekali. Tapi istri bagaimana? Kalau istri juga, saya merasa juga seperti mereka itu kayak kerjasama untuk manfaatkan saya gitu loh, Mbak. Mas Roni, ini kan tadi Mas Roni bilang nih, merasa dimanfaatkan sama istri dan juga mertua gitu. Iya betul. Maksudnya dimanfaatkan bagaimana, Mas? Iya. Jadi mertua saya selalu minta uang kepada saya, Mas. Selalu minta uang. Selalu minta, dan juga istri saya selalu juga minta uang kepada saya. Ya kadang mereka bilangnya sih katanya pinjam ya Mas, kayak kakak ipar saya gitu Mas. Tapi beberapa kali ke saya, tapi ternyata uangnya untuk hal yang tidak benar gitu, seperti yang untuk dia minum minuman keras atau mabuk-mabukan gitu. Mas. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Gimana Ron? Sehat? Kayaknya usaha lo makin maju aja nih Ron. Berarti bisa dong pinjemin gua uang lagi. Bulan lalu kasih usaha Mas. Uangnya kemana nih? Ron, namanya orang usaha itu kan gak gampang Ron. Yang kemarin tuh gagal Ron. Ayolah Ron, kamu bantu lagi lah. Lo jangan pelit-pelit dong sama kakak ipar. Masa lo pelit sih Ron? Ayolah Ron. Masa lo sama kakak ipar sendiri pelit sih Ron? Ron, nanti kalau gua berhasil kayak lo, pasti uang itu akan saya balikin Ron. Tenang aja. Ini Mas. Ye, tolong ambilkan Bapak duit 2 juta aja ya. Nah, gitu dong. Udah, kamu ke belakang. Mas, ada segini Mas. Tolong terima. Nah, gitu dong. Ron, ini sebenarnya masih kurang, Ron. Tapi nggak apa-apa lah. Minggu depan, tolong lo bantu lagi ya, Ron ya. Jangan pelit-pelit, ya. Ya udah ya. Ayo bro, kita minum lagi ya. Minumlah. Tenang aja, jangan takut minum. Ini uang banyak bro, nanti kita habisin lagi ya. Kita tinggal pindah tempat lagi, kita minum lagi. Ya, tenang aja. Mas nggak pernah merasa ada yang aneh gitu? Kenapa semudah itu memberikan? Padahal Mas sudah tahu. Tadi Mas bilang kalau mempergoki, kakak ipar Mas sempat mampu juga dengan uang yang Mas kasih gitu. Saya sih bingung juga ya Mas kalau tapi ada sih teman bilang sama saya kayaknya saya dikerjain gitu, atau bisa dibilang apa, didukunin gitu ya, itu Pak Ustadz. Tapi saya juga kurang percaya, tapi ya kata teman saya sih memang begitu gitu. Kalau begini kasusnya itu secara Islam bagaimana Pak Ustadz? Apa yang harus dilakukan Pak Roni? Jadi gini, Mas Roni, Mbak Angel ya. Iya Pak Ustadz. Mas Mario, orang rumah tangga dalam Islam itu memang ada disarankan sebaiknya setelah berumah tangga itu memisah. Ya. Keluarga memisah bukan untuk memutuskan silaturahim ya, tetapi supaya
kewajiban dan hak dari seorang suami ini bisa tertunaikan dengan baik kalau dia terpisah. Itu satu. Yang kedua, ketika seseorang sudah berumah tangga, maka orang tua, saudara itu tidak punya hak untuk menyampuri urusan dari keluarga si anak yang sudah menikah ini, apalagi sampai menuntut dan membebani. Keluarga boleh ikut campur, syaratnya dua. Satu, dalam hal kebaikan, ya, dalam hal kebaikan, misalnya menyambung silaturahim, memberikan nasihat supaya baik dengan saudara-saudara, ya, itu boleh. Menyelesaikan masalah kalau ada masalah. Nah, yang kedua adalah dalam rangka islah kalau terjadi khusus atau terjadi konflik antar suami istri. Dua hal ini keluarga boleh ikut campur, ya. Di luar itu tidak boleh. Itu di luar itu Tidak boleh membebani keluarga mereka. apalagi sampai membebani. Nah, ini yang ingin saya tanyakan ke Mas Roni. Kenapa nggak berusaha untuk kontrak atau kos Ya. supaya proses campur tangan ini tidak begitu lebih banyak? Gitu. Pak Roni punya keinginan nggak dari pernikahan itu pindah dari keluar dari keluar dari keluarga istri gitu, mandiri lah gitu. Saya sih maunya sebegitu Mbak Elga ya, saya juga selalu maunya pisah, kita punya kehidupan sendiri kan. Saya selalu ajak istri saya untuk yuk pindah ke tempat lain, kita lebih enak sendiri atau pribadi tanpa ikut campur keluarga kamu, saya bilang gitu. Tapi ya istri saya lebih suka, dia lebih marah kepada saya, justru dia lebih bilang ya saya lebih nggak mau jauh dari keluarga saya gitu. Oh, itu Dia alasan istri alasannya tidak sih begitu, mau Pak Ustadz. keluar dari rumah Betul, Mbak. gitu ya. Ben, sebaiknya kita pindah aja di rumah dari sini yuk. Emangnya di sini kenapa? Aku kan gak enak lama-lama ngerepotin keluarga kamu di sini. Tapi kan aku nggak bisa jauh dari mama. Ya, kita kan masih bisa cari yang deket-deket kontrakan dari sini, biar kita mandiri. Kamu ini kenapa sih? Kayaknya nggak suka banget sama keluarga aku. Dari awal nikah ya, kamu itu ngajakinnya pindah terus. Bukannya nggak suka, saya itu nggak enak ngerepotin keluarga kamu terus. Ini kamu yang ngerasa nggak enak direpotin, apa kamu ngerasa direpotin sama keluarga aku? Jujur aja deh. Bukannya ngerepotin, kita kalau punya rumah sendiri, saya itu lebih fokus sama kamu, Fen. Alah, bilang aja. Intinya kamu tuh udah nggak mau bantu keluarga saya lagi kan? Yaudah dah, nggak jadi pindah, terserah kamu. Ini yang dalam Islam diajarkan bahwa ketika seorang perempuan itu sudah menikah, maka yang menjadi imam itu adalah suaminya, yang menjadi pemimpin adalah suaminya. Bahkan kewajiban seorang ayah sekalipun, ya, ketika sudah menikah, maka ini sudah beralih kepada suami. Yang dia taati, yang dia turuti harus kepada suami. Makanya kalau istri Mas Roni, ya, sudah tidak menuruti lagi saran Mas Roni, sudah tidak mengabaikan lagi apa yang diinginkan oleh Mas Roni, ini sebetulnya sudah, mohon maaf, ini sudah tergolong istri yang tidak baik kalau Sudah seperti melawan itu. suami. Iya, Padahal yang kita karena tahu sudah pada tidak saat dia taat. ijab kabul itu sudah diberikan hak penuh untuk suami. Iya, ya, jadi pada suami. aturan Islam memang mengajarkan seperti itu. Jadi Mas Roni, apakah pernah istri ini diajak, kamu ini sudah istri saya, Iya. jadi saya bertanggung jawab terhadap adik karena saya, aku menjadi imam. Ayo kita bangun rumah tangga tanpa harus melupakan orang tua, tanpa harus memutus silaturahmi dengan saudara-saudara, supaya kehidupan kita itu satu. Yang kedua, ketika kakak misalnya ditagih, alah masuk sama saudara saja hitung-hitungan misalnya. Nah, apakah bukan disadarkan diomongannya, ini bukan hitung-hitungan. Itu saya nggak hitung-hitungan, cuma saya ini juga lagi butuh lagi. Mestinya sebagai saudara, sampean juga memikirkan dong kehidupan kita, mengerti keadaan kita. Gitu. Dalam salah satu hadis itu disebutkan bahwa
idza sholatum ra'atin khamsaha wa shoma syahriha wa hafidat furujuha, gitu. Ketika seorang lagi sholat 5 waktu, menjalankan puasa selama sebulan penuh, menjaga alat reproduksinya, kehormatannya, nah, kemudian dia taat wa ta'at min zaujiha, taat kepada istrinya, maka Allah mempersilahkan masuk pintu surga melalui pintu manapun. Tetapi sebaliknya, salah satu hadis juga disebutkan, ketika seorang istri melanggar, melawan perintah suami, maka istri itu akan dilaknat oleh malaikat sampai ridhonya suami. Kira-kira seperti itu. Nah, kira-kira Mas Roni tahu nggak orang yang disungkani atau orang yang Didengar oleh istri, didengar oleh keluarga istri atau oleh istri? Karena biasanya dalam kasus konflik suami istri itu yang menjadi penengah itu kan keluarga, ya, baik keluarga laki maupun keluarga perempuan. betul. Tapi dalam kasus Mas Roni ini keluarga justru menjadi sumber masalah, Betul. gitu loh, yang Betul, Pak. justru menimbulkan konflik, gitu loh. Nah, menurut saya ada 2 cara, ya. Satu, ngomong ke pihak keluarga, ke orang tua, bapak, ibu, ini mohon pamit, mohon diikhlaskan, saya kalau bisa ingin kontrak saja dengan istri saya, karena istri ini sudah menjadi tanggungan saya, dan saya akan mengajar istri ini untuk hidup mandiri, Rumah tangga yang sendiri. tidak ingin merepoti keluarga, biar keluarganya terlalu repot. Bahasanya kira-kira Ya. seperti itulah. Nah, dalam kondisi seperti ini, ya Mas, Ya Pak. otoritas ada di masyarakat sebagai pimpinan keluarga, sebagai pelindung rumah tangga Mas Roni sendiri. Mas Roni berhak untuk menanting atau menanyakan, menegaskan kepada istri, istriku, kamu ini menjadi tanggung jawab saya. Saya memutuskan untuk pindah supaya kehidupan kita menjadi lebih baik. Sekarang saya kembalikan ke kamu lebih berat kepada keluarga atau kita berpindah ke sini. Itu demi kebaikan. Karena saya ingatkan sekali lagi bahwa tujuan utama orang menikah itu, misinya dalam Islam itu adalah litaskunu ilaiha, supaya ada ketenangan. Iya. Wa ja'ala bainakum mawaddah wa rahmah, dan menjadikan suatu kesatuan, suatu keutuhan, itu, dan rahmah, kasih sayang yang utuh, itu. Makanya kalau kasih sayang ini didapatkan, maka insya Allah keluarga ini akan langgeng dengan baik. Maka pertanyaannya, apakah dengan cara seperti ini Mas Roni merasa mendapatkan kasih sayang? Apakah ada mawaddah, kebersamaan, kesatuan dalam keluarga? Apakah ada sakinah, ketenangan jiwa? Nah, maka sekarang Mas Roni tanya ke istri sebagai orang yang menjadi bertanggung jawab. Diajak ngomong baik-baik, ya, diajak ngomong baik-baik. Kalau perlu suruh milih, gitu. Bagaimana ini pernikahan kita? Karena Gitu. Pak Roni punya hak karena sebagai suami, Iya, gitu sebagai ya. suami, harus beliau lebih bertanggung memimpin jawab. bukan istri. Harusnya. Ya. Ini Mas Roni kenapa nih kok? Saya lihat kalau kayak sampai sekarang masih bertahan gitu dengan Ah, perilaku apa istri alasannya? dan juga mertua yang kakak itu lagi. Saya juga awalnya kurang tahu nih Mas, kenapa saya begini Mas. Saya selalu nurut aja apa kata mereka ya Mas ya. Tapi ada teman saya waktu itu ngasih tahu ke saya, katanya Yang tadi itu. iya, dia. katanya kayaknya saya ini diguna-guna atau ditipunin begitu Pak Ustadz. Ya, kalau Supaya saya nurut sama mereka, ya. dan teman saya memang udah nyaranin untuk pindah gitulah pokoknya. Bu, Mas, kata teman saya, ternyata kalian yang mengganggu usaha saya selama ini. Lo nuduh gua, Ron. Saya kan nanya, Mas. Itu bukan nanya, tapi lo nuduh, Ron. Mana buktinya? Jangan sembarangan kamu ngomong ya. Lo lebih percaya sama temen lo dibandingkan ibu lo sendiri. Teman saya itu orang pinter, Mas. Kata teman saya, kalian yang dukuni saya,
biar kalian bisa kontrol saya. Bener-bener wajar orang. Sekarang, mana teman kamu itu? Bawa ke sini. Jangan sembarangan kamu ngomong ya. Nuduh-nuduh kami ngerjain kamu. Selama ini saya baru sadar, Mas. Saya begitu gampang ngasih uang ke kalian. Ternyata kalian mendukuni saya. Itu sudah jadi kewajiban kamu memberi kami uang. Jangan sembarangan kamu. Wajar orang. Begini ya, supaya Ya Pak Ustaz. Mas Roni ini punya keteguhan batin dan kekuatan hati untuk mengambil dan menentukan langkahnya dan lepas dari kecurigaan digunakan atau pakai itu. Cobalah saya sarankan Mas Roni ini seminggu ini bangun tengah malam, tahajud, kemudian bersolat untuk sholat istiqoroh, sholat hajat, mohon kepada Allah diberi petunjuk, diberi kekuatan hati, batin untuk menemukan jalan keluar dari semuanya. Iya. Jadi coba seminggu sholat hajat atau sholat tahajud 4 rakaat. Ingat ya, dua rakaat pertama yang dibaca adalah Inna anzalnahu fi lailatul qadr, rakaat pertama. Rakaat kedua baca Al-Nasr. Kemudian salam. Terus sholat lagi 2 rakaat, gitu ya. Terus rakaat pertama dari sholat yang kedua ini, ya, yang dibaca adalah Tabat yada Abi Lahab wa tab, ya. Yang kedua yang dibaca surat Idza jaa nasrullah wal fathu wa ra'aitan nasa yadkhuluna. Itu. Nah, setelah 4 rakaat ini, Mas Roni baca istighfar 100 kali, baca sholawat 100 kali, kemudian baca mu'awwadzatayn. Mu'awwadzatayn itu qul a'udzu birabbin nas, qul a'udzu birabbil falaq, masing-masing 1 kali. Ya. Tapi surat Ikhlas 3 kali, mu'awwadzatayn masing-masing 1 kali. Mohon kepada Allah diberi kekuatan, diberi jalan keluar. Lakukan seminggu. Coba ini untuk memperbaiki hubungan, untuk menyatukan kembali. Tolong itu tadi secara lahir istrinya diajak pelan-pelan, ya, bukan untuk dipisahkan dari keluarganya ya Mbak Angel ya. Sering diajak keluar, sering sebelum, kalau langsung diajak pindah drastis kan sampai geger gitu. Hanya tidak pelan-pelan, istrinya diajak silaturahim ke ustaz, diajak silaturahim ke orang tua-tua yang secara otomatis bisa menasihati untuk membuka hatinya. Itu loh, diajak ke pengajian kalau mau, atau diajak ngerumpi ke tempat yang dia percaya tapi yang bisa menasihati dia. Jadi ini kan ada cara-cara bertahap ya, memberikan pemahaman supaya istri tidak hanya tergantung mulai dengan keluarganya saja. Jadi Mas ajak jalan-jalan, silaturahmi ke orang tua, silaturahmi ke ustaz, silaturahmi ke kiai, sehingga secara tidak langsung akan nasihat-nasihat itu. Ini untuk meminimalisir pengaruh keluarga secara pelan-pelan, gitu ya. Nah, itu satu. Yang kedua secara batinnya itu tolong jalankan, ya, berdoa pada Allah dan mohon dibukakan pintu hatinya istri supaya bisa nurut, bisa ngikut kepada suaminya. Bukan untuk dipolitisir, dieksploitir, tapi untuk kebaikan bersama supaya rumah tangga ini bisa tetap hidup. Itu ikhtiar lahir batin yang bisa kita lakukan. Ini Mas Roni, ngomong-ngomong ini bagaimana hubungan Mas Roni dengan istri Mas Roni sekarang? saat ini. Kalau bisa sih belum, Mbak. Cuman komunikasi kurang baik. Betul. Jadi ini ya saya cukup menarik diri aja Mbak Elga sedikit dari istri saya dan keluarga. Mas malah menghindari. Berpisah tapi belum status cerai. Ya. Nah, maksudnya tadi Mas Roni bilang komunikasi sudah tidak ada komunikasi, itu seperti itu maksudnya ya. Jadi tidak berantem juga tapi menghindar Mas Roninya gitu. Kalau status dalam pernikahan yang menggantung itu bagaimana? Ini kan bisa dibilang menggantung. Jadi Mas Roni kayak menarik diri. Nah, itu harus dilihat sebabnya. Ya, menggantung harus dilihat sebabnya. Misalnya kalau dalam psikotalik itu misalnya nggak memberikan nafkah lahir batin dalam waktu. Kalau menggantungnya ini dalam rangka memberikan pendidikan kepada istri,
supaya dia sadar, supaya dia introspeksi, supaya dia mawas diri untuk mencari jalan yang terbaik. Ini boleh-boleh saja dan bahkan malah perlu untuk dilakukan dalam keadaan istri yang tidak nurut pada suami itu. Kecuali kalau menggantungnya ini gara-gara lelakinya katut kepada cewek lain, suaminya selingkuh kepada perempuan lain, punya lari dari tanggung jawab, nah itu yang nggak boleh. Menggantung yang seperti itu yang nggak boleh. Tapi kalau menggantungnya ini dalam rangka memberikan pendidikan, memberikan kesempatan pada istri supaya dia introspeksi, supaya dia memperbaiki diri, itu boleh-boleh saja. Tapi Pak Ustadz kalau menggantung diri pasti kan ada jeda berapa bulan tuh misalnya. Gantung diri nggak boleh, Mbak. Bukan, Itu mati. menggantung diri. Menggantung status. Menggantung status istilahnya ya. Nah, Kalau gantung itu dalam diri nggak boleh. 3 bulan, terus juga tidak memberikan lahir dan batin, itu statusnya langsung jatuh talak atau bagaimana? Tergantung. Kalau dulu pernah ada bunyi-bunyian seperti itu, ya iya. Tapi kalau sebelumnya nggak ada bunyi-bunyian seperti itu, ya enggak. Oh gitu? Gitu ya. Misalnya seperti dalam sego taklek itu kan ada itu cerai bersyarat namanya. Dengan syarat kalau sudah sekian waktu dia nggak berikan nafkah lahir batin, nah itu baru Ya, takutnya dengan kan sendirinya. jadi nantinya jadi misalnya gini, oh ya sudah dia cuekin saya dalam 3 bulan terus ini juga nggak memberi, tapi Mas Roni tetap memberikan nafkah kepada istri walaupun tidak ketemu. Masih. Masih. Oh, berarti kan Ya, yang jadi itu nggak- yang nggak- itu nggak tadi jatuh ngegantung dalam- gitu Pak Ustadz ya. Ya. Jadi gantungnya bukan gantung status atau gantung tapi ini tadi saya yakin Mas Roni meninggalkan ini dalam rangka itu tadi mendidik, memberikan kesempatan untuk melakukan muhasabah atau introspeksi supaya istrinya sadar diri. Iya. Nah, Pak Roni, saya mau tanya nih tentang pelayanan seorang istri Pak Roni itu bagaimana dalam hubungan suami istri? Iya, keluarga tadi memang saya mau menanyakan Pak Ustadz itu hal-hal seperti itu. Heeh. Iya, jadi begini Pak Ustadz, kalau misalnya istri saya pada saat gini deh, saya selalu minta kewajiban pelayanan kepada istri, tapi istri selalu menolak, itu gimana hukumnya? Itu istri durhaka, Mas. Itu dikutuk. Jadi dalam salah satu hadis disebutkan bahwa ketika seorang suami meminta haknya dalam hal ini berhubungan biologis kepada istrinya, meski dia sedang berada di dapur di atas dalam tungku api pun dia harus datang melayani. Dia di atas kuda sekalipun dia harus turun untuk melayani. Seorang istri yang menolak permintaan suami untuk berhubungan itu dia akan dilaknat. Kalau itu dilakukan malam hari, maka sampai terbitnya fajar malaikat akan turut melaknat. Ibaratnya seperti itu. Bahkan ada cerita zaman dahulu istri sakit pun dia tidak diminta oleh suami tapi dia sendiri ingin melayani suami, itu sangat pahala sekali buat istri ya. Betul. Ustaz, Ya. Cuma gini, Islam itu juga tahu diri, ya, membatasi wa ashiruhunna bil ma'ruf, dan pergaulilah dia secara baik. Baik ini pengertiannya kalau istri sakit juga jangan dipaksa. Iya. Meskipun istrinya merelakan diri untuk melayani suami gitu ya. Tapi kan ini kata-kata ma'ruf ini penting, itu baik luar biasa bagi istri. Karena dia menunjukkan pengabdiannya, kesetiaannya pada suami, sehingga meskipun dalam keadaan sakit Suaminya harus tahu diri ya. tapi dalam kondisi seperti itu suami juga harus tahu diri dong. Inilah hebatnya Islam Iya, yang mengatur pemahaman. kedua belah pihak gitu loh. Gitu. Jadi kalau istri sudah berani menolak kemauan permintaan suami, itu sudah tergolong istri durhaka. Padahal saya kasih nafkah terus sama Pak Ustadz sama istri. Ya, makanya Nah ini bagaimana nih hukumnya Ustadz? Misalnya kan terus memberikan nafkah kepada istri, sementara istri tidak mau melayani suami. ya itu istri durhaka itu. Itu Ustaz. Ya, ini termasuk istri durhaka. Nah, ini sangat sayang banget. Tolonglah kasihan istri Mas juga kalau menjadi istri durhaka. Kalau bisa dikasihani, tolong dinasihati baik-baik supaya dia nggak terjerumus lebih jauh dalam sikap kedurhakaan itu. Maka menurut saya Mbak Angel ya, dia ini sudah benar, Mas Loni ini ketika calling down, sudahlah kita bisa coba tahu dengan cara ini dia melakukan muhasabah, sehingga kalau perlu saran saya untuk melakukan pendidikan diputus kewajibannya atau diputus nafkahnya dalam rangka untuk mendidik pun nggak apa-apa, gitu loh. Meskipun tetap dihitung, misalnya, oke sebulan ini nggak gua kasih deh, cuma untuk mendidik dia supaya dia datang ke saya ngomong baik-baik, gitu
gitu. Nanti setelah baik nanti dibayarin juga. Baik, kalau begitu terima kasih ya Mas Roni sudah hadir di sini. Semoga apa yang disampaikan Pak Ustadz dan juga kita di sini bisa membantu hubungan Mas Roni dengan keluarganya ya. Baik Pak Ustadz juga terima kasih sudah hadir di sini. Nah, Angel terima kasih juga. Baik pemirsa Tawakal, sampai di sini dulu acara pada pagi hari ini. Saya Mario Weriks dan rekan saya Angel Elga pamit undur diri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.